ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون القائل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas segala karunia nikmat yang Allah curahkan kepada kita, baik itu nikmat sehat badan, nikmat rezeki yang senantiasa Allah curahkan, terutama nikmat iman dan nikmat butiran Islam yang merupakan kenikmatan intan yang teramat mahal. Salawat merangkai salam tak lupa kita curahkan kepada Habibullah Mahbubil Anam Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaat pertolongan, senantiasa kita nanti-nantikan syafaatul uzma, tentunya atas izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sungguhnya manusia yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepadanya. Untuk itu Al-Faqir di atas mimbar ini mengajak khususnya untuk pribadi, umumnya untuk seluruh jamaah. Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian yang sebenar-benarnya takwa, yakni imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa waktu terus berputar sehingga sampailah kita di bulan yang terakhir dalam tahun Masehi, yakni di bulan Desember. Kurang lebih 1 pekan lagi kita masuk di tahun 2022. Bertambahlah usia kita di bulan Masehi, akan tetapi pada hakikatnya dengan bertambahnya umur kita, secara spontanitas jatah kita untuk hidup di muka bumi ini setiap saat berkurang dan terus berkurang. Makanya pantaslah Al-Faqir di atas mimbar ini mengajukan tema al-muhasabah, introspeksi diri, sebagaimana Sayyidina Umar ibn Khattab pernah berwasiat kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum dirimu nanti akan dihisab oleh Allah. Hitunglah amal-amalmu sebelum nanti amalmu akan dihitung oleh Allah. Apa yang kita hisab, apa yang kita hitung, Rasulullah SAW sabdakan,
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamati hatta yus'alu an arba'in. La tazulu qadama 'abdin, tidak akan beranjak seorang hamba dari tempat berdirinya fi yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, hatta yus'ala an arba'in, sehingga akan ditanya 4 perkara. Tidaklah akan beranjak seorang hamba dari tempat berdirinya di hari kiamat, kata Nabi, sehingga akan ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, umur untuk apa dihabiskan. Bicara tentang umur memang rahasia Allah, akan tetapi kita sebagai makhluk hidup pasti akan merasakan kematian. Siapapun kita, apapun pangkat dan jabatannya, pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Akan tetapi tidaklah begitu penting kapan kita meninggal dan di mana kita dikubur. Yang sangat lebih terpenting lagi adalah dalam kondisi apa nanti saat malaikat Israel mencabut nyawa kita. Apakah dalam keadaan husnul khatimah dengan membawa setumpuk amalan-amalan kebaikan yang karena itulah Allah jadi ridha, ataukah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah yang membawa setumpuk kemaksiatan, kejahatan yang karenanya Allah jadi murka. Tapi yang jelas senantiasa diingatkan oleh Rasul, wa an umrihi fima afnah, umur untuk apa dihabiskan. Untuk itulah di alam dunia ini, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladangnya akhirat. Apabila kita menanam kebaikan, niscaya kita akan memanen kebaikan itu. Apabila kita menanam kejahatan, kejahatan pun akan kita panen. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dunia adalah tempatnya kita untuk bertaubat kepada Allah. Bukanlah di alam kubur, apalagi di neraka nanti, seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 107. Di sana ada keluh kesah ahlun nar, penghuni neraka. Rabbana akhrijna minha, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini ya Rabb. Apa Allah jawab? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Diamlah dengan hina di sini, wa la tukallimun, dan janganlah engkau berbicara dengan aku, kata Allah. Kenapa? Sebab bukan makomnya di neraka itu, bukan tempatnya kita untuk bertaubat. Di alam kubur bukan tempatnya kita untuk menyesali perbuatan kita di alam dunia. Akan tetapi disinilah, di alam dunia yang Allah masih berikan nafas kepada kita, bisa menghirup udara segar, disitulah kita tempatnya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tidak akan beranjak seorang hamba dari berdirinya di hari kiamat kecuali akan ditanya 4 perkara. Yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'ala fi, ilmu untuk apa diamalkan. Bicara tentang ilmu, Allah dan Rasulnya mewajibkan kita untuk selalu mencari. Dalam hadis yang populer yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan seyogianya dengan mencari ilmu ini, apabila kita sudah berilmu, hendaklah senantiasa lebih dekat dengan Allah dan tawadhu terhadap sesama atau tidak sombong.
Jangan sampai dengan ilmu pengetahuan menjadi kebalikannya, jauh dari Allah, sombong terhadap sesama. Wa'lam, dan ketahuilah, sehebat apapun manusia, secerdas apapun dia, di hadapan Allah adalah hanya semata-mata nol kecil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan tidaklah Allah berikan ilmu pengetahuan kecuali sedikit. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tidak akan beranjak seorang hamba dari tempat berdirinya di hari kiamat sehingga akan ditanya 4 perkara. Yang ketiga adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Harta dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Bicara tentang harta, depan belakang ditanya oleh Allah. Beda dengan umur. Kalau umur untuk apa dihabiskan. Beda dengan ilmu untuk apa diamalkan. Akan tetapi harta kekayaan kita yang kita miliki, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Islam mengajarkan tentunya diperoleh dengan cara yang halal, dikeluarkannya pun dengan cara yang ma'ruf, yang baik, yang Allah ridha. Salah satu saja apabila kita perolehannya dengan cara yang haram. Satu contoh, diperoleh dengan hasil korupsi. Lalu untuk menutupi aibnya, untuk menutupi kejahatannya, ia santuni anak-anak yatim dan du'afa. Hasil korupsi ia peroleh. Untuk menutupi kejahatannya, ia pergi ke tanah suci, umroh ataupun haji. Hal yang demikian tetap masih mengundang murka Allah, sebab perolehannya dengan cara yang haram. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Islam membolehkan, silahkan cari kekayaan. Bahkan jumhur para ulama mengatakan wal malu yusrifuka, harta itu memuliakan engkau. Memang dengan harta kekayaan manusia dipandang mulia di pandangan manusia yang lain, akan tetapi belum tentu di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an pun membolehkan, silahkan cari kekayaan. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, maka apabila ditunaikan itu sholat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Arti bertebaran di muka bumi di sini adalah kerja. Silahkan kerja menghidupi anak-anak dan istri kita. Silahkan kerja untuk mensedekahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting halalan thayyibah. Ini ajaran Islam mengajarkan untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, tidaklah akan beranjak seorang hamba dari tempat berdirinya di hari kiamat sehingga akan ditanya 4 perkara. Yang pertama tadi adalah umur, untuk apa dihabiskan. Yang kedua, ilmu, untuk apa diamalkan. Dan yang ketiga adalah harta, dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Dan yang terakhir adalah wa an jismihi fima ablah, badan untuk apa dipergunakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dari ujung rambut sampai ujung kaki tak lepas daripada pertanyaan Allah kelak di yaumil qiyamah. Dan mereka pun akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, kecuali mulut. Kalau kita lihat dalam Quran surah Yasin ayat 65, Allah Subhanahu wa taala firmankan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di hari itu akan kami kunci mulut-mulut mereka.
Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan menjadi kesaksianlah kaki-kaki mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai konklusi ataupun kesimpulan, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, umur ini mudah-mudahan Allah jadikan barokah umur kita. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang kita miliki mari senantiasa kita amalkan. Sebab kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan yang ketiga adalah harta kekayaan yang kita miliki. Waspadalah dengan harta kita, sebab depan belakang ditanya nanti di yaumul qiyamah, dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Mudah-mudahan diperoleh dengan cara yang halal, dikeluarkannya pun dengan cara yang ma'ruf, yang baik, yang Allah ridha. Dan yang terakhir adalah tentang badan kita yang menempel dalam ruh kita saat ini. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, badan untuk apa dipergunakan? Mudah-mudahan dalam kesehatan ini senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan di hari yang barakah ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.